Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kali ini kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita, untuk melanjutkan materi kita dari minggu lalu, dan sekarang yaitu kita akan membahas tentang akhlak terpuji atau berperilaku baik kepada kedua orang tua. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang tahu tentang apa pelajaran kita minggu kemarin? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Nur Afifah? Ya, Pak. Pelajaran kita minggu lalu itu tentang akhlak terpuji kepada taat kepada Allah. Ya, baik. Bagus. Ada yang bisa mereview pembelajaran minggu kita? Minggu yang kemarin ada yang bisa mengulang kembali? Ya, silakan Hidayatul Husna. Kepada Allah itu adalah menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Bapak Hidayatul Husna yang telah mengulang pembelajaran. Apa taat kepada Allah, apa artinya? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Pak. Ya, bagus. Masih ada yang ingin mengulang? Atau kita lanjut ke materi hari ini? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, baik, kita akan lanjut kepada materi hari ini. Akhlak terpuji kepada orang tua. Dalam tanda kutip, siapa yang tahu makna akhlak berperilaku baik kepada kedua orang tua? Siapa yang tahu? Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu? Itu menghormati orang tua, Ya, terus? berkata sopan santun kepada orang tua, Ya, bagus. Ada lagi? Ya, terima kasih. Itu ada 2 poin tadi disampaikan oleh temanya. Berperilaku baik kepada kedua orang tua, lalu sopan santun dalam kriteria akhlak kepada kedua orang tua itu merupakan suatu akhlak terpuji kepada kedua orang tua. Pengertian dari akhlak terpuji ini merupakan suatu sikap yang kita berikan atau yang kita cerminkan dalam menjalankan kehidupan dalam keluarga kita bersama orang tua kita dengan mencerminkan tersebut yaitu akhlak yang baik, seperti tatkala orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang contohnya orang tua kita minta tolong. Contohnya kepada anak Bapak Nur Afifah, Afifah tolong bunda ke warung beli ini, contohnya. Kalau kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua, itu pasti kita akan menjalankannya. Sesuai Allah juga sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Ada yang tahu dalilnya? tahu, Pak. Apa? Coba. Di dalam Quran surat Al-Luqman. Ya, Tapi bagus. ayatnya lupa, Pak. Ya, gak apa-apa, nanti Bapak jelaskan.
Di antaranya yaitu surat Al-Luqman ayat 14, ayat 15 itu menjelaskan kita patuh kepada kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra Allah juga menjelaskan yaitu ayat 23. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah menyuruh kita wa qada rabbuka, maka sembahlah Allah, kata Allah. Allah ta'budun illa iyyahu, dan janganlah engkau mensekutukan Allah dengan yang lain. Wabil walidaini ihsan, kata Allah. Nah, disitulah pelajaran kita hari ini. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsan. Allah di sana menyuruh atau memerintahkan kepada kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi tadi ada di antara anak-anak bapak yang sudah menjawab apa itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu di antaranya mendengarkan apa yang disampaikan orang tua, membantu orang tua tatkala orang tua minta tolong kepada kita. Dan banyak lagi di antara sikap-sikap perilaku baik terhadap kedua orang tua kita. Mungkin dalilnya itu banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya tadi surah Al-Isra ayat 23. Itu surah Al-Luqman juga menjelaskan Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayat 14, ayat 15 menjelaskan menyuruh kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kewajiban kita terhadap orang tua yaitu mematuhi perintah kedua orang tua kita. Allah menyuruh kita menyembah Allah, janganlah mensekutukan Allah. Ayat tersebut Allah sandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada yang tahu maksudnya apa itu? Baik, maksudnya yaitu mungkin Bapak jelaskan sedikit. Allah menyuruh kita menyembah Allah dan janganlah mensekutukan Allah. Dan di samping ayat itu Allah menjelaskan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Kalau seandainya orang tua tidak ridho, walaupun perbuatan yang kita lakukan tersebut baik menurut pandangan kita, akan tetapi orang tua kita tidak meridhoi kita, Allah itu juga tidak akan meridhoi kita. Suatu pengalaman sedikit cerita untuk anak-anak Bapak. Ada seorang dosen yang menceritakan kepada mahasiswanya di waktu dia masih kecil atau bisa dikatakan dia sudah menginjak dewasa lah. Dosen tersebut bercerita tatkala beliau lulus dari tamatan dari MAN, beliau meminta ridho kepada orang tuanya untuk melanjutkan sekolah di Kairo. Akan tetapi di saat itu orang tuanya khawatir karena Timur Tengah dalam keadaan yang sangat panas. Nah, di sana orang tuanya tidak meridhoinya. Jadi di sanalah dosen tadi merasa bahwa kalau seandainya tetap dilanjutkan itu akan tidak mendapatkan ridho kedua orang tua dan bahkan juga tidak akan mendapatkan ridho Allah. Dan akhirnya ia tetap menjalankan kuliah akan tetapi di negeri kita ini, di negeri Indonesia ini. Lalu dengan keridhoan orang tua, walaupun gak jadi datang ke Kairo, walaupun tidak kuliah di Kairo, dosen tadi itu alhamdulillah dalam proses perkuliahan itu lancar, dalam proses apapun pokoknya, asal orang tua ridho, Allah juga ridho. Apa kata Allah? Ridallahu fi ridal walidain. Ridho kedua orang tua, ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua. Suktallah fi suktal walidain. Dan murkanya Allah juga tergantung kepada murka orang tua kita. Jadi kalau seandainya suatu perbuatan yang kita kerjakan, suatu perbuatan yang kita lakukan merupakan akan membuat orang tua kita kesal, itu juga membuat Allah kesal. Jadi mari kita selalu
berbuat baik kepada kedua orang tua, dengarkan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Jangan sekali-kali kita, kalau contohnya orang tua kita meminta tolong kepada kita, lalu kita mengatakan kata-kata fala takul lahuma uffiu, kata Allah. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan cis kepada kedua orang tua kita. Mengatakan cis saja kita tidak boleh kepada orang tua kita, apalagi kita memukul orang tua kita, menyakiti fisik kedua orang tua kita, itu lebih haram daripada fala takul lahuma uffiu tadi. Jadi Allah menjelaskan dari yang kecil mengatakan cis saja haram, apalagi menyakiti atau melukai dari fisik kedua orang tua kita. Sekarang kita sungguh gersang, sungguh miris sekali kita melihat anak-anak yang dilarang orang tuanya pergi, lalu membakar orang tuanya, bahkan melakukan serangan fisik kepada orang tuanya. Itu sungguh miris sekali. Mudah-mudahan hal tersebut terjauh dari kita. Baik, ada yang bisa mengulang pembelajaran kita hari ini? Atau ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silahkan kepada Sari Fitra. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kita tidak boleh membantah perkataan orang tua kita, apalagi mengatakan kepadanya, itu sangat berdosa. Terus ada lagi? Sekian, Pak. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali. Hidayatul Husna ingin menambahkan? Iya, Pak, sedikit, Pak. Iya, apa itu? Silakan. Dan juga itu dalil ini kan tadi ridho Rabbi fi ridho walidaini wa suktu Rabbi fi suktu walidain. Ya. Itu ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah itu tergantung terhadap murkanya orang tua. Iya. Jadi kita harus menaati semua perintah kedua orang tua kita. Mungkin sekian, Pak. Iya, baik, bagus sekali. Apresiasi Bapak berikan. Ayah, masih ada yang ingin nambahkan? Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau seumpamanya kita tidak sengaja menyakiti hati orang tua, gimana, Pak? Bagaimana kita tidak sengaja menyakiti hati orang tua kita? Kalau kita sudah dewasa.